Perpustakaan SMA Cakrawala selalu sepi, bukan karena tidak ada buku, tapi karena siswa terlalu malas. Mereka menyebut tempat itu sebagai makam buku. Hingga suatu hari muncul kabar tentang hantu pustakawati, namanya Bu Arini, pustakawati lama yang meninggal karena serangan jantung di antara rak-rak buku. Konon, ia terlalu sedih melihat minimnya minat baca siswa. Awalnya, cerita itu hanya bualan, sampai giliran Bima dan kelompoknya yang harus menyelesaikan tugas sejarah di sana setelah jam pulang. Gila, sudah jam 4. Kenapa sih harus banget di perpustakaan? Di kafe kan lebih asyik, gerutu Bima sambil memainkan ponselnya. Rekan-rekannya, Dika dan Sinta, juga terlihat enggan. Mereka membuka buku seadanya. Tapi fokus mata mereka lebih sering beralih ke layar ponsel. Hanya buku yang diletakkan di depan mereka, tanpa satupun halaman yang dibaca. Tiba-tiba, lampu di area rak-rak sejarah mulai berkedip-kedip. Udara dingin menyergap, padahal pendingin ruangan tidak menyala. Tra, tra, tra. Suara langkah kaki itu datang dari lorong rak paling gelap, tempat buku-buku lama yang berdebu. Langkahnya lambat, seolah kaki diseret. Bima mendongak. Ia melihat siluet samar. Sosok wanita berbaju batik persis seragam Bu Arini berdiri di ujung lorong. Wajahnya gelap, tak terlihat jelas. "Permisi, Bu, Ibu ngapain di sana?" tanya Dika, mengira itu guru yang lupa pulang. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk tajam ke arah buku-buku di depan Bima, Dika, dan Sinta. Lalu, terdengar suara yang sangat pelan, berbisik, namun terdengar jelas di telinga mereka bertiga. "Baca, baca, baca." Atau, suara itu berhenti, digantikan bunyi sobekan kertas yang keras. Bima, Dika, dan Sinta segera melihat buku mereka. Ketiganya menjerit tertahan. Di setiap halaman yang belum mereka baca, halaman yang masih kosong di otak mereka, kini muncul coretan tebal spidol merah. Tidak di IBA Esai. Di atas buku mereka, kini ada 3 lembar kertas robek acak. Di salah satu lembar, tertulis dengan gaya tulisan Bu Arini yang khas, "Jika kalian tidak mengisi kepala kalian dengan ilmu dari buku ini, aku akan mengambil apa yang ada di dalamnya." Semuanya. Bima, yang paling malas, merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia memejamkan mata dan saat membukanya, ia melihat sepasang mata merah Bu Arini menatapnya dari pantulan layar ponselnya. Seketika itu juga, Bima, Dika, dan Sinta tanpa komando membuang ponsel mereka dan mulai membaca buku dengan kecepatan panik. Mereka membalik halaman, menyerap setiap kalimat. Sosok Bu Arini di lorong perlahan menghilang. Begitu mereka membaca dengan sungguh-sungguh, rasa dingin dan bau atek lenyap. Sejak hari itu, Bima dan kawan-kawan adalah siswa yang paling rajin di perpustakaan. Mereka tidak lagi mencari alasan, karena mereka tahu, jika mereka tidak membaca, hantu pustakawati akan datang dan mengambil apa yang paling berharga dari kepala mereka. Kisah ini menyebar cepat. Siswa SMA Cakrawala tidak lagi malas ke perpustakaan. Mereka tidak datang karena cinta ilmu, tapi karena takut. Rak-rak yang semula sunyi kini penuh dengan bisikan cemas para siswa yang membaca dengan kecepatan tinggi. Perpustakaan SMA Cakrawala yang awalnya makam buku, kini berubah menjadi ruang bimbingan pustakawati, sebuah tempat yang penuh dengan siswa yang ketakutan, namun memiliki nilai rapor yang cemerlang. Dan di sudut rak sejarah, sering terdengar senandung pelan dan puas dari sosok yang tak terlihat. Bu Arini akhirnya tenang. Misinya berhasil.